sekarang berada di bulan Januari tanggal atau bulan Rajabnya kurang lebih tanggal berapa sekarang? Saya lupa. Tanggal Ustazah Aan dengan teman-teman ya sepakat untuk diadakan pada siang hari ini adalah penutupan sementara. Kenapa? Karena nanti bulan Februari kita udah masuk di bulan Sya'ban. Saya cuma pesan kepada ibu, Bu, Allah mengatakan fa'idza faraghta fansab wa ila rabbika. Kalau selesai satu masalah perkara, siap-siap dengan perkara yang lain. Haji, taklim, majlis taklim hampir sudah mempersiapkan penutupan. Ditutup bukan diberhentiin, diistirahatin sementara. Di mana-mana pasti ada kerjaan yang paling gede pahalanya, yaitu datangnya bulan suci. Sebulan Ramadan tiba, nanti bulan Sya'ban duluan datang. Bulan Sya'ban yang ditunggu-tunggu adalah malam nisfu. Malam nisfu Sya'ban itu kalau di Jawa Barat dan Jawa Tengah yang selalu diramaikan, dimeriahkan di Pekalongan dulu. Itu saya datang tiap tahun, penuh yang dibikin oleh habaib-habaib. Orang kalau cinta sama habaib berkah insyaallah. Ibu, engkong kita pada cinta sama habaib, Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi kita, Habib Musim Bakar Idrus Luar Batang, Al-Habib Abdullah bin Muhsin Sono Bogor Empang, ada Habib. Kita baca ratib juga yang ngarang Habib Abdullah bin Alwi Al-Han. Sekarang ada nih ulama yang berasal dari Banten, dia membatalkan Nabi nggak punya keturunan terus ke bawah. Ya Allah, nggak tanggung-tanggung Bu, kita aja ngeri batalin turun orang, apalagi keturunan Rasulullah. Ikut biskuit Roma ikut. Makanya saya pesan jangan kita lagi lagu Mahirama, jangan Bu, mendingan lagu Qasidah, lagu Buksin, lagu Mansur S. Dalam bulan. Kenapa Ustaz? Karena Allah Mahirama udah benar-benar baik. Dan berisik dipanggil Mas Rizik, ya Allah. Keterlaluan ya. Kita cinta mahabbah karena berkahnya. Mudah-mudahan karena ini bulan-bulan Rajab, bulan sedikit lagi bulan Sya'ban. Nah, bulan Sya'ban yang ditunggu adalah malam nisfu Sya'ban. Saya pesan sama ibu nih. Pertama, apa Ustaz? Pertama niat dulu. Innamal a'malu binniyat. Niat kita kalau Ramadan mau tiba, pertama ziarah. Bulan Rajab dan bulan Sya'ban bulan ziarah. Syukur bisa ziarah ke makam aulia. Kalau nggak bisa kuburan kong kita, baba kita, ya tua kita boleh. Bawa Yasin, bawa duit 5.000, bakal yang nyapuin. Kalau udah yang dekat kong baba kita udah ziarahin, baru kuburan aulia-aulia. Kadang-kadang, mohon maaf, tinggal siapa. Kalau yang jauh-jauh sampai ke Madura, Bangkalan sampai ke Cirebon sampai, engkongnya nggak diziarahin. Ibu punya suami yang meninggal, diziarahin dulu. Tukang sapu suruh, Mas sapuin ya, sapuin. Udah kelar, upah 5.000. Udah kelar disapuin, ibu bacain Yasin, kemudian baca qul 3 kali, baca qul a'udzu birabbil kemudian nas, dah tahlil 5 kali, doain. Tuh udah ziarahin engkong, udah semuanya, baru ziarahin ke para aulia, misalnya ke Sono Hasanuddin Banten, boleh kan? Atau betul-betul Jakarta dah, Jakarta boleh, luar Batang, Kuitang, terus jangan sampai kita ziarah ke wali-wali, engkong suami ibu kagak diziarahin. Satu. Yang kedua, nanti kalau penutupan dimanapun atau di kita ini saling maaf-maafan. Kenapa Ustaz? Ternyata Bu, dosa yang berlibat susah banget berdosa sama kita. Hablum minan nas yang berlibat banget. Kalau hablum minallah mah bukan kita gampangin, Allah Maha Pengampun. Ibu sih gak pernah hadir nyolatin jenazah ya. Saya sering hadir nyolatin jenazah di
doain nama yang nyolatin Allahumma firlahu kalau laki-laki, firlaha perempuan, doain. Barangkali bapak ibu saya punya salah, mohon dimaaf. Kalau punya utang piutang, mohon nanti bisa berhubungan dengan anak yang pertama. Maksudnya apa itu? Maksudnya hubungan kepada kita sama kita yang susah. Makanya kalau ada masalah kita sama kita kelarin, selesaikan di dunia. Jangan kita menyelesaikan nanti di akhir. Kalau ketemu lagi di akhirat lebih daripada Senayan. Senayan kalau penuh itu 10.000 orang. Jangan lagi Senayan, mungkin nggak terbayar. Kita pergi umroh aja. Atau besok haji habis bulan Dzulhijjah, bulan Dzulqa'dah, siap-siap nih. Nabungnya susah. Apalagi nanti di akhirat, bukan namanya jutaan lagi, bukan miliaran lagi. Nah, kalau kita punya salah, utang bayar. Yang merasa barangkali baju seragamnya belum kebayar, bayar buru-buru. Itu hubungan manusia dengan manusia. Yang tua kita maaf, nggak apa-apa, sama yang muda-muda. Kita yang muda cium tangan sama yang tua. Kalau mertua, orang tua, guru beda nih. Ini di sosial ini, karena ini dua-duanya adalah orang tua. Abuka salasa, ayahmu ada 3. Abuka alladhi allama, ayahmu yang mengajarin kamu, guru. Abuka alladhi zawwajak, ayahmu yang melahirkan kamu, yang menikahkan kamu, mertua. Abuka alladhi waladak, ayahmu yang melahirkan kamu. Ada orang tua yang lahirin kita, ibu bapak. Ada orang tua yang menikahkan putrinya atau putranya, namanya mertua. Ada bapak atau ibu orang tua kita yang ngajarin ilmu, namanya guru. Nah ini tinggal lainnya. Ini minta maafnya kalau masih hidup 3-3-nya datang ke rumah di antara 3 jalannya miring kalau. Jalannya apa? Ada yang di bawah, ada yang di apa kayak kopi kayak ya apa kayak. Nah jadi kena beratan kali jalan begini. Jangan benar-benar diri datang nomor tua diri begini. Lalu apa sengker gitu. Jadi ini spesial, yang masih punya mertua, yang masih punya orang tua, yang masih hidup, yang masih punya guru, yang masih hidup, datang sebelum puasa tiba. Kalau kata orang dulu menyorok. Ya kenapa Ustaz? Diajarin orang tua dulu biar berkah kita. Orang berkah susah, bukan orang kaya, bukan orang miskin. Itu yang kita minta, wa barakatan fir rizqi. Kita minta berkah, bukan minta kaya, bukan minta miskin. Jadi miskin juga gak enak. Orang kalau miskin duduknya aja beda sama orang kaya. Ya loh, bedak sama jilbabnya beda nggak miskin sama kaya? Orang kalau nggak punya duit, dia lari kenceng, keluar keringet. Apa aja tendang kalau udah miskin? Kadang-kadang botol aqua ditendang. Sendal sudah jepit, udah tipis. Kita nggak pengen jadi miskin, jadi hina. Kita nggak mau jadi orang kaya jadi sombong. Bisa nggak orang kalau kaya jadi sombong? Bisa. Dan lagi ngeliatin orang-orang yang punya duit miliaran, punya gelang 4 aja, kelihatan sombong gini, padahal nggak ada apa. Jadi kita nggak mau jadi orang kaya yang sombong. Kita juga jauh dari orang miskin yang hina. Orang miskin nggak enak. Jadi apa Ustaz? Kok nggak mau jadi orang kaya? Enggak. Orang kaya tetangga atau kerabat atau family atau adik datang kulit sangat dulu. Oh minjem dia. Nggak jauh. Orang kalau dia kaya, empok kita kaya. Udah empok dah. Assalamualaikum. Bisa? Salah ya tidak. Hinjem. Ya saya datang nggak pakai kue sama jeruk. Tadi nggak boleh kok punya kita kok ya. Jadi orang kaya buruk sangka mulu. Jadi jangan jadi orang kaya yang sombong, jangan jadi orang miskin yang dihina. Jadi orang apa? Wa barakatan fir rizqi, berkah rizki, berkah ilmu, berkah ilmu, berkah sehat. Kalau sehat berkah enak. Duha udah kerjain dari pagi. Baca Quran 4 bulan hampir mau hafal. Kita pengen umur berkah, sehat berkah, duit berkah, keluarga berkah. Tuh, apa Ustaz? Terakhir, sebelum Ramadan supaya berkah, lazimin pagi baca Quran biar selembar. Kedua, kalau berkah, lazimin paksain biar 1 rakaat kata Nabi. Ya Ali kumil lail walau rakaatan.
Biasakan malam bangun sekalipun 1 rakaat. Beda 1 rakaat di siang hari, beda 2 rakaat di sore hari dengan 2 rakaat di waktu malam. Dan ketiga, jangan sampai nggak sedekah. Biarin 5.000, siapin duit 2.000, al tukang ngamen kasih. Kalau kata ada orang di sini nih, dia saya lihat bukan ustad, itu tukang pijit. Terus dipijit, ngomongnya saya ambil. Saya nggak lihat keadaan ke orangnya. Ustaz, kenapa lo? Ustaz, kenapa? Orang kurang perhatian bukan sedekah sama orang, Ustaz. Padahal yang paling bagus sedekah sama binatang. Lah, lo kucing yang Ustaz. Ustaz kamu mau kucing kan nggak ngerti bahasa kita. Ustaz punya ikan tembang. Terus kita diajarin nggak apa-apa. Biar Ustaz kan masih banyak kekurangan. Ambil ikan tembang 8. Aduh kemana sih? Kucing, doain gua ya biar urusan gua lancar. Kalau manusia kita kasih ikan tembang, marah nggak bu? Mau Ustazah Maimunah kasih ikan tembang, enggak, kucing. Kucing dikasih ikan tembang, diaduk pakai nasi, gila kucing minta. Semuanya makhluk yang punya nafas, pasti punya bahasa, punya ngerti. Jadi apalagi manusia, walaqad karamna bani Adam, Allah muliakan anak manusia, sedekah. Jadi biasain sedekah kalau berkah, biasakan baca Quran kalau berkah, dan usahain, paksain. Mumpung umur kita ini kata umur udah 20 tahun dari ini. Ya, di kepala 20 tahun lah kita kalau ngikutin nafsu mau tidur mulu. Kapan kita sih? Mohon maaf. Ya, sampai kita berhentinya tidur, usahain sebelum kita tidur selama-lamanya. Usahain, paksain biar malam di atas jam 2 bangun. Ya, kita sekarang bukan pakai beker lagi, masing-masing punya HP. Setel lo HP jam 2, jam 2:30 setel. Yang bisa bangun tuh alarmnya, drinknya. Jangan pakai drink yang kelihatan bisa tidur lagi. Nih, drinknya drink suling walau sudah. Tidur. Bikin kita bangun, pura-pura, dia bangun. Ya, kita kalau manjain badan kita, apalagi musim-musim begini bu, ya Allah, bantar agak enak gak tidur? Jadi saya cuma pesen doang, sebelum Ramadan agar kita hidup berkah, biasain malam bangun malam sekalipun 2 rakaat. Yang kedua biasain baca Quran dan usahakan biar bersedekah. Biarin 2.000, biar 5.000. Nah inilah saya mohon maaf nih para jamaah. Bulan kemarin saya nggak hadir, ya mohon maaf, dan saya nggak saya ulas lagi lah. Yang jelas ini ustadz yang banyak salah sama murid-murid, ya. Saya nggak salah mengaku-ngaku, cukup di hatiku ada kamu. Jadi kalau saya punya salah maafin ya bu ya. Bu, saya doain biar pada berkah. Yang pada sakit-sakit semoga Allah berikan sehat dalam Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya satu saat bisa berziarah makam Rasulullah SAW. Doain Ustazah Ida, Ustazah Adi, Ustazah Uzah, Allah berikan sehat dan panjang umur. Dari saya mohon maaf, banyak acara penceramah nanti setelah Ustazah belajar dari PKS. Ya saya kira dari Ustaz yang begini mohon dimukakan itu maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.